Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya. Tak lupa pula salawat dan salam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari prodi PGMI. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul tentang hakikat ganjaran atau reward dan hukuman atau punishment dalam perspektif aksiologi filsafat pendidikan. Baik, telah kita ketahui bersama-sama bahwasannya pendidikan adalah sebuah aset yang penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena bagaimanapun tidak ada bangsa yang maju tanpa diiringi pendidikan yang bermutu. Ganjaran dan hukuman atau disebut dengan reward atau punishment merupakan salah satu alat pendidikan yang berfungsi untuk memotivasi siswa dalam proses belajar. Reward dan punishment ini berdampak positif bagi pembentukan kepribadian siswa, yaitu sebagai pemicu timbulnya motivasi atau dorongan untuk berbuat baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa ganjaran atau reward adalah hadiah atau juga disebut sebagai pembalas jasa. Maksud dan tujuan dari ganjaran ini adalah supaya dengan ganjaran anak menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. Di sini pendidik memiliki beberapa syarat dalam memberikan reward kepada peserta didik. Yang pertama yaitu guru harus benar-benar mengenal muridnya dan tahu bagaimana cara menghargai dengan tepat. Yang kedua yaitu ketika guru memberikan reward kepada muridnya, hendaknya jangan menimbulkan iri atau cemburu murid yang lainnya. Yang ketiga yaitu memberikan reward hendaknya hemat, dalam arti jangan terlalu sering atau terus-menerus memberikan ganjaran atau reward, dikarenakan akan menghilangkan arti ganjaran itu sendiri sebagai alat pendidik. Yang keempat yaitu jangan menjanjikan reward terlebih dahulu sebelum murid itu melakukan atau menunjukkan prestasinya. Yang kelima yaitu pendidik harus berhati-hati memberikan reward kepada anak. Jangan sampai reward yang diterimanya menjadi upah dari jerih payah yang telah dikerjakan. Baik, kemudian hukuman. Hukuman atau punishment, maksud hukuman dalam pendidikan Islam ialah sebagai tuntutan dan perbaikan, bukan sebagai balas dendam. Hukuman sebagaimana pendapat Ngalim Purwanto adalah suatu usaha pendidik untuk memperbaiki kelakuan dan budi pekerti anak didik. Fungsi hukuman terhadap anak didik adalah untuk membantu hidup mereka secara disiplin, dalam arti mau dan mampu mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan ketentuan lainnya. Syarat-syarat hukuman yang pertama yaitu pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta kasih sayang. Yang kedua, pemberian hukuman digunakan jika terpaksa, sebab hukuman merupakan metode atau alat yang paling akhir digunakan sebelum metode yang lainnya tidak mampu memperbaiki kesalahan anak didik. Yang ketiga yaitu pemberian hukuman harus dapat menimbulkan kesan pada hati anak. Yang keempat, pemberian hukuman harus selaras dengan kesalahan anak dan harus seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 31. William Strand, sebagaimana dikutip oleh Ngalim Purwanto, mengemukakan 3 tingkatan hukuman sesuai dengan perkembangan usia anak. Yang pertama yaitu hukuman asosiatif. Yang dimaksud hukuman asosiatif ini adalah penderitaan yang ditimbulkan
ada asosiasinya dengan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu hukuman logis. Hukuman logis ini adalah hukuman yang dipergunakan untuk anak yang agak besar. Hukuman ini, maka anak memahami bahwa ia mendapatkan hukuman itu sebagai akibat dari kesalahan yang diperbuatnya. Yang ketiga yaitu hukuman normatif. Hukuman normatif ini adalah hukuman yang digunakan untuk memperbaiki moral-moral anak. Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran mengenai norma-norma dan etika seperti berdusta, mencuri, dan sebagainya. Yang keempat yaitu hukuman normatif ini erat dikaitkan dengan pembentukan watak anak, sebab dengan hukuman ini pendidik berusaha mempengaruhi kata hati anak, menginsafkan anak terhadap perbuatan yang salah dan perkuat kemauannya untuk selalu berbuat baik. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.